Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam hal pembahasan aktivitas mandiri 1. Materinya eksponen. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah mengirimkan kalian video pembelajaran dari YouTube dan juga sebuah tugas. Tugasnya itu terdiri dari 15 soal, yaitu aktivitas mandiri 1. Nah, banyak sekali dari kalian yang sudah mengerjakan hampir benar, dan ada beberapa yang lupa tentang materi sebelumnya. Nah, biar nggak salah sangka, biar kita sama-sama benar, maka akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Saya bisa lanjutkan sekarang untuk soal yang nomor 1. Untuk soal yang nomor 1, di sini kita punya 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 4. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah mencatat beberapa sifat eksponen. Kalau ada tanda pembagian di sini, maaf, saya ulangi. Kita punya tanda pembagian di sini. Tanda pembagian berarti kita berlaku sifat eksponen, yaitu A pangkatnya M dan dibagi dengan A pangkatnya N. Ingat, di sini ada tanda bagi dan di sini sama-sama absisnya bernilai A. Kalau sama dan pembagian, maka kita bisa ubah menjadi A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya yang dikurangi jika absisnya sama. Ya, di sini saya jabarkan untuk jawabannya. 3 pangkat 6 karena dibagi dengan 3 pangkat 4, maka hasilnya adalah 3 pangkat 6 dikurangi 4. Ingat, pembagian menjadi pengurangan. Pembagian menjadi pengurangan di sini, ya. Karena absisnya sama-sama 3, maka kita cukup menuliskannya 1 kali. Berarti 3 pangkat 6 dikurangi 4, yaitu sama dengan 3 pangkat 2. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Kalau ditanyakan bisa melalui WhatsApp pribadi. Saya lanjutkan ke nomor 2. Nah, sekarang untuk soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 berbeda dengan soal yang nomor 1. Untuk soal nomor 2 di sini kita punya 2 pangkat 8 dikali dengan 2 pangkat 4. Ingat, kalau tadi adalah pembagian, sekarang perkalian, maka berlaku sifatnya yaitu A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Karena di sini sama-sama A, maka untuk perkalian pangkatnya di sini akan menjadi penjumlahan. Ingat, kalau perkalian maka menjadi penjumlahan. Maka A-nya kita cukup tulis 1 kali, pangkat M ditambah N. Oke? Kita bisa jawab di sini 2 pangkat 8 dikali dengan 2 pangkat 4, sama-sama angkanya 2, maka sama dengan 2 pangkat 8 ditambah, maaf di sini ada kesalahan, maka ditambah dengan 4. Kita akan menjadi sama dengan 2 pangkat 8 tambah 4, yaitu bernilai 12. Nah, di sini. Oke. Kita bisa lanjutkan untuk ke soal yang berikutnya. Soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 berbeda dengan soal nomor 2 dan soal nomor 1. Untuk soal nomor 3 di sini kita punya dalam kurung 7 pangkat 5
dipangkatkan lagi dengan 4. Jadi yang di dalam kurung itu dipangkatkan lagi dengan pangkat 4. Maka di sini kita akan berlaku sifat eksponen, yaitu kita punya dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Ingat, pangkatnya ini di luar kurung, maka menjadi A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya yang dikalikan. Oke. Kita punya di sini, kita jawab ketika 7 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 4, maka akan menjadi 7 pangkat 5 dikali 4, yaitu sama dengan 7 pangkat 20. Jadi pangkatnya saja yang diolah. Gimana kalau kita punya misal seandainya di sini dalam kurung 2 pangkat A kali 2 kali A pangkat min 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, kalau kita punya seperti ini, maka setiap angka, karena ini perkalian, maka setiap angka harus dipangkatkan lagi dengan 3. Maka di sini kita punya 2 pangkat 3, kemudian dikali dengan A pangkat negatif 6. Ya. Oke. Kita coba lagi. Kalau seandainya duanya tidak berada di luar, tidak berada di dalam kurung tapi berada di luar. Misal kita punya 2 dalam kurung A pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan pangkat 2. Nah, kalau kita punya seperti ini, maka yang dipangkatkan lagi dengan angka 2 itu hanya yang di dalam kurung. Jadi 2-nya yang di depan itu kita tidak usah pangkatkan lagi dengan angka 2. Maka di sini akan tetap menjadi 2 kali A pangkat 3 kali 2, yaitu 6. Nah, ini yang membedakan ketika kita punya 2-nya juga berada di dalam kurung dengan 2 yang berada di luar kurung. Nah, kita lanjutkan di soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, kita punya 5/3 dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini 2-nya berupa angka positif. Maka kita punya sifat eksponennya ketika kita punya A per B dalam kurung dipangkatkan dengan M. Nah, maka akan menjadi di sini M-nya kan kita kalikan ke dalam, dikalikan dengan pangkat yang ada di dalam, maka akan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Jadi masing-masing bilangan yang ada di dalam kurung itu akan dipangkatkan lagi dengan M, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan ini. Ketika kita punya 5/3 pangkat 2, maka 2-nya ini akan kita pangkatkan ke masing-masing bilangan yang ada di dalam, maka akan menjadi 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Oke, bagaimana kalau kita punya di sini, kita punya 2 saja, 2 pangkat 2 kemudian dibagi dengan 3. Tapi di sini dalam kurung 2 pangkat 2 per 3 dipangkatkan lagi dengan pangkat 3. Maka nah ini kita akan masing-masing yang ada di dalam kurung kita pangkatkan menjadi 2 pangkat 6 karena perkalian dibagi dengan 3 pangkat 3 gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 sekarang. Untuk soal nomor 5, sekarang soal nomor 5 adalah kita punya dalam kurung 5/3 dipangkatkan dengan negatif 2.
Nah, di sini ada perintah ubah ke dalam bentuk pangkat yang positif. Untuk mengubah ke dalam bentuk pangkat yang positif, di sini pangkatnya negatif. Iya, di sini kita pangkatnya negatif, maka akan menjadi kita punya sifat yang sebelumnya, kita ubah terlebih dahulu menjadi sifat yang sebelumnya, yaitu 5 pangkat negatif 2, kita masukkan ke dalam atau kita kalikan ke dalam. Kalau dimasukkan ke dalam saku nggak cukup, jadi kita masukkan ke dalam kurung saja, menjadi 5 pangkat negatif 2 per 3 pangkat negatif 2. Oke, dari sini kita punya sifat yang lain. Nah, untuk pangkat yang negatif, kita punya A pangkat negatif M. Nah, itu akan menjadi 1 per A pangkat M. Loh, pangkatnya sudah positif, tapi dia berubah tempat. Nah, di sini kita bisa mengerjakan untuk soalnya lanjutannya. Berarti kalau kita punya 5 pangkat negatif 2, itu akan menjadi 1 per 5 pangkat 2. Karena di sini masih per, oke, jadi kita per 3 pangkat negatif 2 menjadi 1 per 3 pangkat 2. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita kembali ke konsep pecahan ketika SD. Kalau konsep pecahan, maka akan menjadi 1 per 5 pangkat 2 per 1 per 3 pangkat 2 ini. Karena per di sini itu merupakan suatu pembagian juga, maka kita bisa tuliskan seperti ini. 1 per 5 pangkat 2 dibagi dengan 1 per 3 pangkat 2. Nah, akan menjadi sama dengan, ingat kalau pembagian ada pecahan di belakangnya, kita ubah tempat letak posisinya, berarti jadi 1 per 5 pangkat 2 dikali. Nah, kalau sudah dikali, maka letak posisi yang di belakang bertukar tempat, maka akan menjadi 1 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2, 5 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa ambil cara cepatnya. Kalau kita punya, saya ganti highlighter. Kalau kita punya dari sini, kita punya di sini 5 pangkat negatif 2, 3 pangkat negatif 2. Ingat, kalau tadi negatif, maka dia berpindah posisi dari atas menjadi bawah. Maka untuk 5 min 2, dia akan berubah posisi, letaknya berada di bawah. Nah, untuk 3 pangkat negatif 2 berada di bawah, maka dia berubah posisi berada di atas. Maka kita bisa langsung ke sini saja. Cukup 3 langkah, selesai. Kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 di sini kita punya, saya ganti highlighternya dengan pen. Kita punya soal nomor 6, yaitu 2 kali P pangkat negatif 2 dibagi dengan 3 kali H pangkat negatif 3. Ada perintah juga, ubah ke dalam pangkat yang positif. Nah, oke, kalau kita ubah ke dalam pangkat yang positif, kita punya eksponen yang tadi, yaitu A pangkat negatif M, itu akan berubah menjadi 1 per A pangkat M, berpindah posisi. Nah, bagaimana dengan angka 2 dan angka 3 yang di sini? Angka 2 dan angka 3, karena dia memiliki pangkat yang positif, yaitu 1, sebetulnya di sini ada angka 1, maka dia tidak usah berpindah tempat. Jadi kita bisa pisahkan. Di sini 2 per 3, karena masih sama-sama per, dikali, supaya hasilnya sama. Karena atas kali atas, maka hasilnya begini kan? Nah, jadinya di sini kita punya P pangkat negatif 2 per Q pangkat negatif 3. Ingat seperti tadi, letak kalau negatif, pangkatnya negatif, berubah ke bawah menjadi 2 per 3 kali 1 per P pangkat 2 diper lagi 1 per Q pangkat 2. Sama seperti tadi, tinggal diubah posisi dengan konsep pecahan, maka akan menjadi 2 per 3 dikali Q pangkat 3 per P pangkat 2 sama dengan
2Q pangkat 3, 3P pangkat 2. Nah, karena 2 dan angka 3 tidak memiliki pangkat negatif, maka tidak berubah posisi. Yang berubah posisi hanya yang P. Jadi kita bisa lebih cepatnya, ketika kalian sudah tahu semua, maka kita bisa tuliskan dari sini saja. Kita bisa ubah langsung ke dalam sini. Karena tinggal kita ubah posisinya saja. Dari Q yang negatif kita tukar ke bagian yang atas supaya menjadi bentuk positif, dan P yang negatif di atas kita ubah ke bawah menjadi bentuk yang positif berada di bawah. Kita lanjutkan dengan nomor 7 sekarang. Untuk nomor 7 saya ganti screen-nya. Untuk nomor 7 di sini kita punya 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 5 per 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Nah, di sini ada perintah ubah ke dalam bentuk pangkat yang positif. Bu, ini sudah dalam bentuk pangkat positif semua. Berarti kita harus apakan? Harus sederhanakan. Kalau kita sederhanakan, kita ingat di sini kita punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu menjadi pangkatnya dikurangi. Lihat di sini ada yang sama, yaitu angka 3 di atas dan angka 3 di bawah. Oke, dari sini yang paling besar itu, yang paling besar di sini angka 5 kan, pangkatnya 5, bukan pangkat 4. Maka supaya jadi bentuk positif, pangkat yang positif, kita harus ambil yang terbesar antara 4 atau 5. Karena 5 lebih besar dan 5 berada di bawah, maka 4-nya yang kita pindah ke bawah. Karena 4 di sini positif, maka akan menjadi negatif di sini. Oke, kita pindah ke bawah, jadinya di sini 5-nya tetap, yaitu 5 pangkat 5 dibagi diper dengan 2 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 5 dikurangi 4. 5 pangkat 5 per 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1. Untuk 3 pangkat 1, karena pangkatnya 1, maka kita hanya cukup menuliskan dengan angka 3. Kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Untuk soal nomor 8 di sini saya cari pennya dulu. Untuk soal nomor 8 kita punya yaitu 6 kali M pangkat 2 dikali N pangkat negatif 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 2. Ingat sifat yang sebelumnya, maka kita akan menjadikan dia negatif 2-nya dikalikan ke masing-masing yang di dalam. 6-nya juga diikutkan, kemudian 2 dikalikan sama yang 3 di sini. Nah, oke, menjadi 6 pangkat negatif 2 dikali dengan M pangkat 2 dikalikan negatif 2. Ingat kita kurung supaya tidak tercampur. Kemudian dikalikan dengan N, yaitu negatif 3 kali dalam kurung negatif 2. Maka akan menjadi di sini 6 pangkat negatif 2 dikali dengan M pangkat negatif 4 kali N pangkat 6. Oh iya, di sini hati-hati terhadap tanda pangkat negatif. Pangkat negatif di sini bukan berarti negatifnya berada di depan angka. Jadi kalau kita punya 6 pangkat negatif 2 itu bukan berarti negatif 6 pangkat 2. Berbeda jauh, berarti tidak sama. Kita lanjutkan di soal nomor 9. Untuk soal nomor 9 di sini kita punya 2 dalam kurung M pangkat negatif 2 N pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Ingat, angka 2 berada di luar kurung. Kalau berada di luar kurung, maka tidak perlu dipangkatkan dengan angka 2. Jadi hanya yang di dalam kurung saja yang dipangkatkan dengan dipangkatkan dengan 2. Maka akan menjadi 2 kali M
pangkat negatif 2 dikali 2, hanya M saja yang pangkatnya dikalikan, kemudian dikali N pangkat 3 kali 2, karena M sama N yang berada di dalam kurung. Jadi di sini sama dengan 2 pangkat M 2 kali M pangkat negatif 4 dikalikan dengan N pangkat 6. Ya, ingat kembali materi SMP kalian. Ketika kalian punya materi SMP di sini, ketika kita punya 2 dalam kurung A kali B, itu akan menjadi 2AB, sama seperti ini. Ketika kita punya 2 kali, karena di sini nggak ada kalinya, berarti ini dianggap kali, 2 kali M dalam kurung M pangkat negatif 2 N pangkat 3. Maka di sini tinggal kita selesaikan seperti biasa. Anggap di sini ada kurungnya. Nah, ada kurung di sini. Kalau ada kurung, maka kita kalikan biasa. Berbeda dengan kalau di dalam kurung merupakan tanda penjumlahan. Jadi di sini bedanya, kalau di sini perkalian, di sini penjumlahan. Kalau penjumlahan, maka setiap angkanya yang dengan 2 di dalam kurung itu akan dikalikan dengan 2, akan menjadi 2 kali A ditambah 2 kali B, berbeda dengan yang perkalian. Dari sini banyak yang keliru dan banyak yang lupa atau salah. Mohon untuk dibetulkan. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Untuk soal nomor 10, kita punya 16 dalam kurung 16 dikurangi 16 pangkat 0 dipangkatkan lagi dengan 2. Kita punya sifat eksponen, yaitu ketika kita punya A pangkat 0 itu pasti sama dengan 1. Maka kita bisa selesaikan 16 dikurangi 16 pangkat 0 dipangkatkan lagi dengan 2. Maka di sini kita dalam kurung 16 dikurangi 1 dipangkatkan dengan 2, sama dengan 15 pangkat 2. Oke. Jadi yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu, selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi jangan terburu-buru untuk melakukan pangkatan terlebih dahulu, kerjakan sesuai yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jika yang di dalam kurung sudah selesai dikerjakan, maka baru kita selesaikan yang berada di luar kurung. Lanjut nomor 11. Untuk nomor 11 di sini kita punya 6M pangkat dalam kurung 6M pangkat 2 N pangkat negatif 3 dipangkatkan dengan negatif 2 dikali dengan 2 kali M pangkat negatif 2 N pangkat 3 dikurung pangkat 2. Nah, ini soal yang nomor 8 dan ini soal nomor 9. Kalau tadi sudah dicari masing-masing, maka akan menjadi 6 pangkat negatif 2 M pangkat negatif 4 N pangkat 6, kemudian di sini 2 kali M pangkat negatif 4 N pangkat 6. Sama-sama memiliki absis M dan absis M. Maka kita selesaikan 2 sama 6, kita ubah 2 pangkatnya positif berarti tetap di atas, ini dikali per 6 nya supaya pangkatnya positif kita pindah ke bawah jadi 6 pangkat 2. M nya diselesaikan, M pangkat negatif 4 ditambah negatif 4 berarti M pangkat negatif 8. N nya di sini N pangkat 6 dengan N pangkat 6 berarti N pangkat 6 ditambah 6 jadinya N pangkat 12. 2 dibagi 6 pangkat 2 adalah 36, maka menjadi 1/18 dikali dengan M pangkat negatif 8 kali N pangkat 12. Bu, saya tulis seperti ini boleh. M pangkat negatif 8 dikali dengan N pangkat 12 dibagi dengan 18. Boleh juga. Sampai sini boleh, sampai sini juga boleh. Kita lanjut ke nomor 12. Untuk nomor 12 kita punya yaitu 96 dikali
X pangkat 7 kali Y pangkat negatif 3 dibagi dengan 16 X pangkat negatif 2 kali Y pangkat 2. Nah, di sini berlaku sifat eksponen pembagian. Maka yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu 96 dengan 16. 96 dibagi 16 yaitu angka 6. Kemudian X pangkat 7 dengan X pangkat negatif 2. Nih, kita ginikan saja. Nah, di sini X pangkat 7 dengan X pangkat negatif 2. X pangkat negatif 2 yang saya pindahkan ke atas, berarti jadi X pangkat 7 dikurangi negatif 2. Kita kasih kurung supaya nggak bingung. Apalagi di sini pengurangan, kemudian negatif yang dikurangkan. Kemudian di sini Y-nya yang kita selesaikan juga. Y di sini Y pangkat negatif 3 per Y pangkat 2. Y pangkat negatif 3 kita ubah ke bawah supaya jadi pangkat positif, maka menjadi Y pangkat 2 yang di bawah dulu yang ditulis dikurangi kurung buka negatif 3 ya, negatif maka jadi positif, sehingga kita punya 6 kali X pangkat 9 dibagi dengan Y pangkat 5. Nah, kalau sudah bisa memahami konsep eksponen, maka bisa langsung mengerjakannya dengan mudah. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 13. Untuk soal nomor 13, kita punya di sini 3 kali kurung buka A pangkat 2 B pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi dengan angka 3 dikalikan dengan 2 kali A pangkat 4 di dalam kurung dipangkatkan dengan negatif 2. Jadi kita bisa selesaikan. Ingat tadi 3 berada di luar kurung, maka kita tetap tulis angka 3. Nah, yang diselesaikan adalah yang di dalam kurung dipangkatkan, berarti jadinya A pangkat 2 kali 3, kemudian dikali B pangkat negatif 3 kali 3. Karena di sini 2-nya berada di dalam kurung, maka 2 ikut dipangkatkan, sehingga jadinya 2 pangkat negatif 2 dikali dengan A pangkat 4 kali negatif 2 sama dengan 3-nya kita tulis, karena di sini 2-nya pangkatnya negatif, maka di sini jadinya pangkatnya juga jadikan positif, maka pindah ke bawah jadi pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali A pangkat 6, 6-nya dikerjakan, B pangkat negatif 9, A lagi pangkat negatif 8. Sama-sama A kita bisa selesaikan. Kalau perkalian maka menjadi penjumlahan. Maka di sini 6 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 2. Kita menjadikan di sini 3 per 2 pangkat 2. Oke, dikali A pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 9. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 14. Untuk nomor 14 di sini kita punya soalnya yaitu negatif 16 dalam kurung negatif 16 dipangkatkan dengan negatif 2. Kemudian dikalikan dengan dalam kurung 16 dikurangi 16 pangkat 0 dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi dengan 5 kali 2 pangkat negatif 6. Oke, Bu, di sini ada nilainya negatif 16 yang di dalam kurung. Oke, kita punya sifat eksponennya. Jika n-nya bernilai bilangan genap, maka ketika kita punya negatif A dalam kurung negatif A pangkat n, yang dimana n-nya adalah bilangan genap itu bernilai 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, maka dia akan menjadi A pangkat n, artinya negatifnya hilang. Jika n-nya bernilai bilangan ganjil, sekarang n-nya bilangan ganjil di sini dalam kurung negatif A dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka akan menjadi negatif A pangkat n. Jadi negatifnya tetap ada. Maka kita bisa kerjakan di sini. Ketika kita punya negatif 16 pangkat negatif 2, Bu, sama-sama pangkatnya negatif.
Oke, pangkatnya negatif. Ingat negatif 2 juga bilangan genap. Maka di sini akan menjadi 16 pangkat negatif 2. Kemudian 16 dikurangi 16 pangkat 0, maka menjadi 15 pangkat 2. Diper dengan 5 kali 2 pangkat negatif 6. Untuk 16 merupakan 2 pangkat 4. Maka akan menjadi 2 pangkat 4 dikalikan dengan pangkat negatif 2 kan menjadi 2 pangkat negatif 8. Yang lainnya 15 saya pisah menjadi 3 kali 5. Untuk perhitungan, karena nomor 14 ditanyakan adalah hasilnya, maka kita harus mencari hasilnya. Bisa kita hitung dengan cara yang kita bagi pangkat-pangkatnya, atau kalian langsung menghitung perkaliannya 15 pangkat 2 itu berapa. Oke, berarti di sini bisa saya pecahkan menjadi 3 kali 5. Berarti 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Nah, di sini ada 5 pangkat 2 dengan 5 pangkat 2. Hitungnya gampang. Berarti tinggal kita kurangi 2 dikurangi 1, maka menjadi 5. Nah, di sini lanjutnya adalah 2 pangkat negatif 8. Nah, ini sama-sama angka 2 di sini. Maka kita bisa pindahkan angka negatif 8-nya ke bawah menjadi 2 pangkat 2 positif di bawah. Oke, sama dengan 3 pangkat 2 yaitu 9 dikali 5 yaitu 45 dibagi dengan 2 pangkat 2 yaitu 4. Maka ini hasilnya 45 per 4. Jadi bisa melalui banyak cara, bisa kalian cari langsung nilainya atau bisa kalian ubah dalam bentuk pecahan supaya bisa sederhana terlebih dahulu. Kita lanjutkan untuk soal nomor 15. Soal nomor 15 di sini adalah dalam kurung negatif 3 pangkat 2 dikurangi 1 per negatif 3 pangkat negatif 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 ditambah negatif 3 pangkat 2. Oke, untuk negatif 3 pangkat 2 di sini dikurangi dengan 1 per negatif 3 pangkat negatif 2. Kita ubah yang di bawah sini menjadi dalam bentuk pangkatnya positif. Maka akan menjadi negatif 3-nya di sini pangkatnya positif menjadi 3 pangkat 2 dikurangi negatif 3 pangkat 2. Nah, ingat, negatif 3 pangkat 2 itu ketika kita punya bilangan pangkatnya adalah genap, maka dia akan menjadi angka positif di sini. Maka akan menjadi 3 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Loh, di sini sudah kita tahu 3 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2 yaitu 0. 0 dikali 18, 0 dikali berapapun akan menghasilkan nilai 0. Di sini banyak yang benar karena nomor 15 sangat mudah. Oke. Kalau begitu, untuk pembahasan materi kali ini saya akhiri sampai di sini. Kita jumpa untuk di grafik eksponensial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.